Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajaba sahrullah wa sa'bana sahri wa ramadan sahru ummati. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang saya hormati sahibul majlis ya, Ustazah ini, yang saya hormati Majelis Salim Al Mubarakah ya, Masya Allah berkah sesuai nama ini. Baitul Islam akhlak, tempatnya akhlak, rumah akhlak, benar sesuai nama dipakai. Yang saya hormati Ustazah Umi Muniro, Ustazah Umi Zainab, Ufti Umi Kulsum, Ustazah Hajjah Kasih, Ustazah Santi, Ustazah Khaironi, dan para asatidah tidak bisa saya sebutin namanya satu persatu. Insya Allah di absen Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kemarin malam Rabu kita telah sama-sama membaca doa nisfu Sa'ban, membaca Yasin 3 kali dengan niat pertama panjang umur dalam taat. Kita minta dalam taat kita tekanin dalam taat, dalam ibadah kepada Allah. Percuma panjang umur tapi nggak ibadah, percuma. Kita minta yang namanya barokah umur, panjang banyak amal, pendek penuh amal juga nggak masalah, yang penting amal isinya kebaikan. Dan kedua kita baca Yasin kemarin dengan niat tolak bala sama murah rezeki kita, luas rezeki kita. Enak Bu kalau punya rezeki yang luas, tapi rezeki bukan harta aja Bu. Ya Allah, Allah kasih kita sehat, alhamdulillah rezeki banget. Alhamdulillah sekian tahun sehat aja, alhamdulillah. Ya pilek-pilek dikit, alhamdulillah ngelihat anak soleh-soleh, ya Allah udah rezeki banget Bu. Berapa banyak orang di luar anak-anaknya pada keluyuran, itu rezeki, banyak rezeki bukan harta aja. Apalagi kita minta rezeki harta, rezeki segala-galanya bisa di jalannya Allah, bisa kita infak, bisa kita sesama teman, enak udah bakal kalau namanya luas berkah rezeki kita. Ketiga kita minta tetap iman Islam kita. Semoga kita Yasin kita yang kemarin kita baca dengan niat panjang umur, banyak rezeki kita, iman Islam kita tetapkan sampai akhir wafat kita husnul khotimah. Karena banyak juga orang yang isi hidupnya penuh amal ibadah, di ujungnya Bu suul, nauzubillah summa nauzubillah. Tapi ada orang yang kita lihat biasa-biasa aja, tapi akhir Bu, ini kan tawakupan nih. Niat tawakupan itu kita niat buat taklim tahun depan, udah niat. Karena kan dibilang tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimah, wajib nuntut ilmu itu untuk wanita muslim laki-laki dan muslim perempuan. Kalau dikata wajib dikerjain dapat pahala, ditinggalin dosa. Tapi ada afdalul ilmi, menuntut ilmu itu yang lebih afdal lagi, ilmu hal. Ilmu hal itu apa? Ilmu yang memperbaiki ibadah kita. Oh gimana caranya sholat yang benar, uduknya yang benar, nah taharahnya yang benar, bersucinya yang benar, itu Bu namanya ilmu hal. Oh kita mau zakat nih fitrah, nggak semena-mena. Ibu tahu nggak kalau bayi ibu ngelakuin nggak? Bayi berumur 3 bulan di perut udah wajib fitrah. Tahu nggak wajib fitrah umur 3 bulan? Kayaknya udah lahir baru difitrahin. Berarti kemarin-kemarin dia yang ninggalin bayi masih sebulan aja, dia ketahuan 1 bulan hamil, wajib fitrah. Nggak tahu kan Bu? Baru tahu sekarang. Makanya itu ilmu hal yang kita tahu. Oh kita kerjain mantu, cucu, ponakan. Lo hamil berapa bulan tuh? Udah 3 bulan nih, ingetin, fitrahin. Apalagi 3 bulan, sebulan aja udah punya
udah bunyi di perut, udah ngidam tuh udah tanda udah Allah kasih janin di dalamnya, udah wajib fitrah. Sholat kita ini kalau kali-kali ada orang Jawa nih, kali gue kasih mau pulang kampung, ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Membatalkan puasa sudah pasti memasukkan segala sesuatu ke dalam 5 lubang. Mulut, makan, minum udah pasti nggak boleh. Kelihatan zohir, tapi Bu, kalau yang 5 ini zohir kelihatan, mata, tetes mata. Udah gitu pakai soplen, tetes mata soplen, haram, nggak boleh. Perhatiin anak-anaknya, mantunya cucu pakai bulu mata gitu, pakai apa namanya, soplen, pakai soplen dipakein air kan? Nah iya, kalau itu mungkin make up ya, nanti bersih. Ini loh soplen, kan harus ditetesin, nggak boleh. Nah dia kalau nggak ditetesin kering bisa lengket. Berapa banyak orang bulan puasa kita lihat pakai soplen, ya di mall-mall, nggak tahu ilmunya. Itu yang dimaksud ilmu hal, perlu dipelajarin. Mengeluarkan mani udah tahu, dapat bersenggama nggak boleh, ngeluarin mani sendiri nggak boleh, ya. Hanya itu hal-hal yang membatalkan puasa. Murtad juga nggak boleh, ya, membatalkan puasa. Iseng-iseng, gue berani bener gue puasa, keluar dari Islam, nauzubillah, keluar murtad, nggak boleh. Sumpah begitu nggak boleh. Ada pula yang membatalkan pahala puasa. Yang membatalkan pahala puasa yang tahu kita sama Allah. Ibadah puasa itu haji kelihatan, tawaf, sa'i, melontar semua kelihatan, ya. Zakat kelihatan, zakat. Kalau puasa yang tahu kita sama Allah, kita sama Allah yang tahu. Kita bohongi diri kita, kita salah sendiri, bohongin diri kalau ngerjain yang batalin pahala puasa. Pulang kampung nih, pulang kampung naik pesawat, di toilet pesawat bandara itu showernya kenceng Bu, kencing. Mau turun dari pesawat mau nyampe ke rumah kencing, showernya disemprot, cebok, masuk air. Batal nggak? Batal. Oh, rest area, main nyemprot aja, enak semprot bersinin, masuk air, batal puasa. Nggak sadar kan? Banyak yang begitu. Makanya Masya Allah, subhanallah, zaman dulu nggak kayak gitu-gituan. Jadi bener orang dulu itu pakai gayung, baknya gede. Sekarang udah nggak ada bak, pakai gituan. Makanya sholatnya nggak ada. Ya Allah, kesian orang puasa, capek. Nggak. Nah, pahala yang membatalkan pahala puasa, satu, kazab, bohong. Pagi-pagi melek orang, ntar aja malam habis. Sama Bu, udah siap-siap buat bohong, ntar buat namimah, ntar malam habis tarawih. Padahal tetap yang namanya puasa terus 1 hari penuh itu nggak boleh ada bohongnya. Bukannya habis tarawih boleh, habis Allahu Akbar boleh, habis buka boleh, nggak boleh. Tetap bohongin diri sendiri. Habis subuh nih udah baca Quran, habis sahur ngurusin laki, ngurusin anak, cuci piring, ke pasar, masak, istirahat, tidur, bangun sholat zuhur baca Quran, bangun sholat lagi baca Quran. Tapi sempet di pasar ketemu orang, ya Allah, ngomongin orang, bohong sama suami. Ada aja yang nyentil-nyentil dikit itu, ya Allah, kesian pas azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, pahalanya nggak ada, hilang. Makanya itu maknanya ditutup. Perempuan Masya Allah nggak bisa ditahan mulutnya. Udah ini nih, gue udah kata tuh tadi, gendangannya jangan begitu, pakai gitu aja kenangan. Nah kalau belum puasa nggak ditutup, latihan hadroh. Janganin latihan hadroh, taklim aja ditutup. Gimana latihan hadroh? Taklim yang dapat ilmu ditutup dulu sementara, supaya hindarin, supaya sempurna, supaya kita naik level. Jangan tetap di level itu aja. Masa sekarang tahu mau tetap masih aja gitu, ya Allah, nauzubillah. Diriwayatin itu ada hadis, Nabi garis satu seret. Terus ada sahabat nanya, ya Rasulullah, garis ini untuk apa? Garis pertama ini umpama umatku. Di garis lagi yang dekat dari itu, garis lagi sedikit nempel sama agak jeda sedikit aja dari garis pertama. Ini hadis sahih ini. Lalu garis yang kedua nih, umpama ajal umatku, deket. Jadi mau
ngapain buang-buang waktu? Ketemu Ramadan ini, bersihin hati. Ini momentum Ramadan ini kita buat apa? Bersihin hati. Bersihin hati udah nggak ada. Ini kesempatan yang punya orang tua masih, ya Allah, sonjo deh ke rumah orang tua, munggah deh, kata orang kita munggah kan, bawain makanan, silaturahmi, minta maaf, halalin, redoin ya umi, mak, ibu, redoin mau masuk puasa, selamat puasa. Mak perlu apa-apaan, ibu perlu apa-apaan, umi perlu apa-apaan, ngomong padahal belum punya apa-apaan, bilang aja, nyenengin kayak gitu. Kalau ibu kita nggak ada umur udah seneng deh, ya Allah, udah disenengin sama anaknya. Nanti tanggal 1 Ramadan, oh Pak, ahli kubur kita pada pulang, cakep, rumah kita aman, bersih. Maksudnya bukan bersih dari itu, bersih dari hati kita semua pada bersih, Masya Allah, dipandang. Karena ruh itu ketika 1 Ramadan pada pulang, ketika pulang kalau dilihatin pada semek, ya Allah, kesian. Malam Jumat di hadis lain dikatakan setiap ruh itu setiap malam Jumat pulang. Jadi ketika dia pulang, kalau dilihat lagi kayak katanya ini ada majelis malam Jumat nih, Masya Allah, pada berebutan top banget tuh, pada kepengen di rumahnya karena ahli kubur kita pulang. Begitu dia lihat di ahli kubur kita, ngeliatin lagi dibacain doa arwah, ketika kembali ke kuburnya lagi seneng menerima nikmat. Yang pulang dan kecewa bilang, di rumah gue ada pada main, nggak ada yang baca Yasin, nggak ada pada, ya Allah, ngadu sesama ahli kubur. Sian, oh alhamdulillah di rumah aneh tadi baca Yasin, baca ya Latif, baca Maulid, Masya Allah, berkah banget. Nggak ngerasain, nggak ngeliat. Coba mati saya bacain Fatihah, saya bacain Yasin, bacain Maulid, kabarin deh ya, nikmatnya itu orang ahli kubur kita nerima gituan sih, nerima doa amalan gitu. Sambung kalau yang udah nggak ada, baca Fatihah setiap habis sholat fardu, Fatihah pendek aja bisa. Mau tawasul kayak tadi itu saya baca doa tahlil tawasul dulu Bu, sebut orang-orang alim kalau mau sampai ahli kuburnya, sebut siapa orang alimnya, sebut aja Habib Salim Jindan, Kramat luar Batang, sebut, masukin ahli kubur kita itu langsung sampai Bu, nggak pakai jeda di sini, nyampe langsung itu malam, langsung saat kita doa langsung sampai. Orang kita lewat jalan tol, lewat jalannya Allah, nyambung sanadnya dari Rasulullah, dari ulama, dari yang kita sebutin tadi itu langsung nyampe ke sahabat, ke ahlinya, ke sahabat, tadi kan kita sebut tabiin alahum bi ihsanin ila yaumiddin, sampai hari nanti itu semua kita sebutin sampai ke Rasulullah. Dan sanadnya bersambung, mau nyari yang mana lagi nih? Enak kan? Nah, kesempatan kita ini, momentum kita bersihin hati, karena ini sekarang bulan Sa'ban, Rajab udah lewat, tanggal 1 Rajab doa yang tidak ditolak sudah lewat pula, malam nisfu Sa'ban, 15 Sa'ban sudah lewat pula. Kita tunggu nanti 27 Ramadan, malam Lailatul Qadar, sama dengan 1000 tahun. Ya Allah, enak banget tuh nikmatnya, tinggal kaliin tuh, ya Allah, pahala kita, Masya Allah. Kalau kita bisa dapat, dan bukan hanya dapat itu, ada orang yang dapat, ada orang yang langsung zohir dapat, ada yang lewat sir, kita lihat teduh, Insya Allah nih, berarti ini ada di antara kita nih yang dapat Lailatul Qadar. Kan biasa kayak tahun kemarin tuh, tiba-tiba di saat panas adem, berarti hari itu ada yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan kita tuh disafaatin Bu, bukan nggak dapat, disafaatin sama awan yang naungin itu. Begitu tuh keberkahan orang, pasti dia punya amal soleh yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Nah, bulan ini kesempatan kita, bulannya Rasulullah, perbanyak sholawat. Tadi yang saya sebut, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Surat Al-Ahzab ayat 56. Itu salah satu turunnya di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad. Sesungguh maka bersalawatlah kamu kepada beliau, kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Allah dan malaikat berselawat, dan ucapkan salam penghormatan. Nah itu salam penghormatan, sama kayak tadi kita baca maulid, salam penghormatan. Orang bilang sallu ala nabi, Allah sallallahu alaihi wasallam, salam penghormatan kita kepada Nabi besar kita Muhammad. Sekarang bulannya Nabi Muhammad nih, perbanyak selawat. Kemarin kita nanam, sekarang kita nyiramin. Sa'ban itu artinya terpisah-pisah, artinya bercabang-cabang.
Cabang kan nggak cepat satu, banyak cabangnya. Itu cabang tuh diumpamain pahala dalam satu pohon. Berarti pahalanya dilipat gandain. Ibu biasa baca sholawat 10, dilipat gandain jadi 100 pahalanya. Seolah-olah ibu baca 100. Apalagi ibu baca 100, banyakin sholawat. Udah sholawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kalau udah capek begitu, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Amalannya Uwais Al-Qarni, orang yang bakti. Masya Allah, salawat aja. Ibu mau ngapa-ngapain salawat, ibu mau apa salawatin. Orang benci sama kita salawatin, jangan dibalas, salawatin. Pulan binti Pulan, nggak demen sama gue salawatin. Rumah kita kepengen salawatin, asal jangan laki orang diselawatin, ya. Oh, jangan takutnya itu sampean itu salawat juga selawatin. Ya, insya Allah enggak, kalau orang taklim enggak, insya Allah. Jadi kesempatan kita perbanyak salawat. Nah, begitu kita terlatih dengan qiyamul lail di bulan Sa'ban, beramal soleh yang baik-baik sama tetangga, minta maaf supaya bersih. Momentum Ramadan kita bersih, nggak ada musuh-musuh kita. Maafin kalau dia nggak mau, terserah. Yang penting kita sudah minta maaf, biar dari jauh maafin ya. Mungkin malu kalau kita, yang penting maafin ya, mau puasa selamat puasa. Yang penting kita ucapin. Terserah urusan dia yang benci kita sudah baik, kita sudah terlepas tanggung jawab kita sudah minta maaf, ya. Jadi bersih Ramadan kita bersih, kita tahu pahala kita gak usah. Kalau ada yang mau datang ketok pintu, Besti besok ya, besok barang saya yang sekarang lagi puasa, bilang sama Besti, kali punya Besti yang biasa datang, bilang Besti maaf ya Ramadan tidak boleh diganggu saya, gituin dia. nggak pakai rongko-rongko sama Besti deh ya. Ramadan waktunya kita di rumah ngisi kebaikan baca Quran. Nanti ada 4 orang yang dirindu surga di Ramadan itu, orang yang tilawatil Quran, orang yang hifdzil lisan, menjaga lisannya, ya Allah, karena nanti semua pertanggungjawaban. Ketiga orang yang silaturahmi, kan sebelum Ramadan kita silaturahmi, maafan, makanya ditutup. 5 orang yang memberi makan, kan kita selalu biar korma 1-2 kita beli, bawain ke masjid, beli gorengan bawain ke masjid gitu. Masya Allah. Jadi tinggal kita praktekin nanti di bulan Ramadan udah bersih, enak banget udah Ramadan kita bersih ya. Insya Allah kita bisa pakai amalin, kita bisa gunain apa yang kita dapat. Oh enggak, gue nggak mau Ramadan ini nggak mau sia-sia, naik level. Anak sekolah aja pakai ada komlut nih, lompat kelas. Masa kita nggak mau lompat kelas? Lompat juga, naik ke level berikutnya. Nah setelah Ramadan masuk, sekarang latihannya udah terbiasa. Jadi kita Bu, udah terbiasa kita. Setelah Ramadan udah biasa, nanti kita niat taklim di tahun depan, niatnya di penutupan. Ujungnya ini Bu tempatnya. Makanya kan dibilang akhir orang dilihat dari akhirnya, nggak awalnya. Boleh dia baik awalnya, akhirnya. Nah, boleh dia juga nggak baik awalnya, akhirnya dia bisa baik juga, kita nggak tahu. Nanti semua akan dipertanggungjawabin apa yang kita kerjain. Kita ngomong mulut kita tanggung jawab. Hisab itu Bu lama Bu. Sampai dikisahin ada orang yang beramal soleh, beribadah, ahli ibadah 70 tahun. Begitu ditimbang amalnya dikit, kata dia gini, ya Allah ya Rabb, hamba ibadah selama umur hidup hamba dari balik sampai sekarang 70 tahun hamba gak pernah maksiat. Kata Allah, sombong amat. Diambilin sebelah matanya, ditaruh di neraca sebelahnya, bisa gak bergerak amalnya, masih di atas, nggak turun-turun sama sebelah mata. Nih Bu, sebelah mata ini 500 tahun, sebelah lagi 500 tahun, belum tangan, ngomong, kiri, kanan, matanya, mulut. Tanggung jawabnya luar biasa. Mau kita tanggung. Makanya Rasulullah tuh saking sayang sama umatnya, ketika dia sujud kepada Allah minta apa? Nah, nanti ada 2 mata bakal, nanti semua mata di hari kiamat semua akan menangis, tenggelam sama air matanya. Cuman 2 mata yang selamat nanti. Satu yang mata karena takut, benar-benar takut, mau ngomong takut, mau ngejebi takut, benar-benar takut. Yang sama yang kedua, orang yang benar-benar ibadah di jalan Allah, benar-benar jaga hati di jalan Allah. Yang lain nanti nangis, disuruh. Akhirnya itu kata Allah, ditimbang mati nggak bergerak. Kata Rasulullah, ya, kata Allah sama Jibril, katakan kepada kekasihku angkat kepalanya, apa permohonannya, apa permintaan akan aku kabulkan.
Ya Allah ya Rabb, segerakan hisab umatku, karena 24 nabi lagi nunggu umatnya. Satu umat di 500 tahun sebelah mata, nangis Nabi, nunduk sujud nggak mau bangun. Kata Nabi, segerakan hisab umatku. Makanya dicepetin hisab umat Nabi Muhammad tuh. Makanya ada jalur khusus. Ya Allah ya Rabb, masukkan hamba surga tanpa hisab. Semoga kita masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Semoga amal ibadah kita kemarin-kemarin, amalan kita diangkat yang baik-baik, yang jelek-jelek dihapus kemarin malam nisfu Sa'ban. Yang ada lagi head yang belum dapat selama masih bulan Sa'ban, boleh baca nisfu Sa'ban. Baca Yasin 3 kali di rumah. Baca boleh masih ya. Nah, semoga diterima amal ibadah kita yang soleh, yang baik-baik, menjadi amal soleh. Kalau amal soleh kita diterima, jadi Allah redho. Kalau udah Allah redho, Allah tempatin kita, Allah bisa kasih kita mandang Rob kita, berjumpa dengan Rasulullah nanti di surganya Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Kiranya hanya itu yang saya bisa sampaikan. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat, dapat kita amalkan menjelang bulan suci Ramadan. Saya juga minta maaf, saya ini kebanyakan ngomong, banyak salahnya, maafin saya ya. Kita baca Fatihah sekali lagi untuk kita semua, agar kita diberikan kesehatan panjang umur, menjalankan ibadah puasa dengan senang, dengan gembira. Insya Allah dengan kita gembira kedatangan bulan suci Ramadan, Allah jauhkan kita dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Jadikan kita istri-istri yang soleha, rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita soleh solehah, taat pada Allah, pada Rasulullah, bakti kepada kedua orang tuanya. Ala hadhihi niyyah wa kullinatun solehah wa ila hadratin nabi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi syirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi shifa'il Fatihah wa bil mu'jizatil Fatihah. Iftah lana أبواب الخير، افتح لنا والحاضرين من أحسن أهل الخير. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. دعواهم بها سبحانك اللهم وتحياتهم بها السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم، تقبل يا كريم. هدانا الله وإياكم أجمعين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.